Assalamualaikum historian. Di kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang perjalanan panjang dari seorang penemu brand besar di dunia. Sebuah brand besar yang melekatkan dirinya pada sebuah olahraga terbesar di dunia. Apalagi kalau bukan sepatu Nike. Bagi kita semua, tentu saja brand ini tidaklah asing terdengar di telinga kita. Saksikanlah dengan seksama, karena kita akan menyelam dalam gelapnya perjalanan dari seorang sang penemu. Pencipta sepatu Nike adalah Bill Bowerman bersama dengan Phil Knight. Mereka menciptakan sepatu Nike pada tahun 1971. Sebelum lahirnya sepatu Nike, Phil Knight yang merupakan atlet lari pernah berujar, sepatu buatan Amerika memang mempunyai harga yang murah. Namun kaki saya lecet setelah lari beberapa kilometer. Hal inilah yang mendorong Bill Bowerman untuk menghadirkan sepatu model baru. Keresahan dalam jiwanya menggelora, melebur menjadi satu di setiap hari-harinya. Bill Bowerman lahir pada tanggal 19 Februari 1911 di Portland, Oregon, dengan nama lengkap William J. Bill Bowerman. Ayahnya merupakan mantan gubernur Oregon yang juga merupakan seorang pelatih tim atletik. Bill muda rupanya sudah memiliki ketertarikan dalam dunia olahraga. Buktinya ketika ia masuk sekolah setingkat SMA, ia bergabung ke dalam tim sepak bola di sekolahnya. Hal itu tidak selesai sampai di situ. Saat dirinya melanjutkan pendidikannya di University of Oregon, pada tahun 1929, ia tergabung dalam persaudaraan Beta Theta Pi, yang merupakan tim sepak bola di universitas tempatnya belajar jurnalistik. Petualangannya di dunia olahraga pun terus berlanjut ketika ia sudah lulus kuliah dan pengalamannya yang lebih dari 5 tahun. Akhirnya ia memutuskan untuk menjadi pelatih sepak bola di Franklin pada tahun 1934. 2 tahun berselang, ada momen bahagia menghampiri dirinya. Kebahagiaan itu datang di tengah penatnya dia menjadi seorang pelatih sepak bola. Pada tanggal 22 Juni 1936, dia mengucap sumpah suci kepada pasangannya di hadapan pendeta. Tapi momen bahagia itu hanya berselang sebentar saja. Bagi menempuh perjalanan di tengah padang pasir, lalu ia menemukan seteguk air dan kemudian harus melanjutkan kembali perjalanannya. Bulan madu belum pernah ia cicipi, tapi negara sudah memanggil guna mengabdi kepada Ibu Pertiwi. Bill Bowerman mengikuti wajib militer dan masuk di ROTC Army Reserve, dan naasnya nasib membawanya ke lubang derita. Ia mengikuti wajib militer saat pecahnya Perang Dunia II. Saat terjadi serangan di Pearl Harbor pada pagi hari tanggal 7 Desember 1941, ia bergabung dengan Angkatan Darat Amerika dan menjabat sebagai Letnan II. Ia ditugaskan ke Fort Lawton di Washington. Di sana ia berjibaku dengan tumpukan logistik perang, amunisi, senapan, makanan, dan obat-obatan. Itu semua menjadi tanggung jawabnya untuk menyuplai kebutuhan perang. Yang lebih memilukan lagi bagi Bill adalah ia harus membawa logistik itu ke atas gunung dengan menggunakan seekor keledai. Ini adalah sebuah makhluk hidup, bukan kendaraan bermesin yang menggunakan bahan bakar minyak. Diceritakan pada suatu hari, keledai Bill mengalami kelelahan dan kelaparan saat proses pengantaran logistik. Pasalnya jalan yang harus dilalui itu sangatlah terjal dan menanjak. Tak ada cara lain kecuali Bill
harus mencarikan rumput dan air untuk keledainya. Bill harus berperang melawan waktu. Logistik itu sudah ditunggu oleh pasukan perang. Setelah Bill bersusah payah, akhirnya Bill berhasil mendapatkan air dan rumput untuk keledainya. Keledai pun segar kembali dan perjalanan yang terjal pun dilanjutkan. Perang sudah memasuki tahun kelima, waktu yang sangat lama untuk menelan sebuah derita. Ia bertahan dengan sedikit sisa tenaga yang ada. Lalu perang berlanjut ke Naples, Italia. Pada tanggal 23 Desember 1944, pasukan Amerika mempunyai misi untuk membebaskan kota tersebut dari pendudukan Jerman. Dan setelah Perang Dunia II berakhir pada tanggal 2 September 1945, Bill tidak menyangka bahwa dirinya masih hidup. Bill pun mendapatkan penghargaan atas jasa-jasanya selama perang. 4 medali Bronze Star dan Silver Star berhasil ia bawa pulang. Karir di dunia militernya pun berakhir dengan diberhentikannya secara terhormat pada Oktober 1945. Pasca perang, kehidupan pun berubah 180 derajat. Semua terlihat sunyi dan gelap. Nampak kehancuran terjadi di mana-mana. Bill dengan rasa trauma yang didapat waktu perang mencoba menata kembali potongan puzzle dalam hidupnya. Ia merindukan dirinya saat ia masih menjadi pelatih sepak bola. Kecintaannya terhadap olahraga pun membawanya ke University of Oregon pada tanggal 1 Juli 1948. Di sana ia membentuk tim atletik lari yang salah satu anggotanya merupakan rekan dalam membuat sepatu Nike. Nantinya, Bill ditunjuk sebagai pelatih di dalam tim itu, melatih puluhan atlet dan salah satunya bernama Bill Knight. Waktu berjalan begitu cepat. Di tahun 1962, Bill mulai merasakan keresahan yang mengganggu jiwanya. Sepatu yang tersedia saat itu dianggap kurang memberikan kenyamanan bagi para atlet larinya. Bill mulai berpikir keras terhadap persoalan itu. Lalu ia mengajak Bill Knight untuk membahas persoalan yang dirasakan para atletnya terkait sepatu. Tidak salah kalau Bill menggandeng si Bill Knight. Asalnya, Bill Knight mempunyai background pendidikan bisnis di Universitas Stanford. Pembahasan itu berlangsung alot karena mereka memiliki sudut pandang yang berbeda. Bill berpandangan untuk fokus masalah desain sepatu saja, sedangkan Bill Knight berpandangan untuk memperluas bisnis di berbagai bidang. Karena tidak ada titik temu, akhirnya Bill mengalah dengan usulan Bill Knight. Usulan ini terkait dengan keinginannya untuk mendatangkan sepatu Onitsuka Tiger asal Jepang. Setelah pembahasan itu, akhirnya Bill Knight memutuskan untuk terbang ke Jepang dengan membawa uang saku yang sangat pas-pasan. Saat pertama kali Bill Knight tiba di Jepang, Bill Knight sangat terkesan saat berkunjung ke pabrik Onitsuka Tiger. Ia melihat kecepatan serta kualitas yang dimiliki sepatu tersebut. Di samping itu semua, hal yang paling ia minati adalah kualitas yang baik pada sepatu tersebut. Lantas Bill Knight pulang ke Amerika dan mendirikan perusahaan bersama Bill Bowerman. Pada tahun 1963, perusahaan ini bergerak di bidang distributor sepatu Onitsuka Tiger asal Jepang dengan nama Blue Ribbon Sport dengan modal patungan masing-masing $500. Mereka mendatangkan sepatu pertamanya sebanyak 12 pasang. Saat sepatu Onitsuka Tiger sudah diterima, rupanya Bill pun mempunyai ketertarikan dengannya. Tak perlu menunggu lama bagi mereka untuk beraksi menawarkan sepatunya di lintasan lari. Yang aksinya itu dilakukan dari dalam mobil. Bak Gayung bersambut. Penjualan itu mendapatkan respon yang baik dari pasar. Akan tetapi, setelah penjualan meningkat, masalah baru pun muncul. Mereka mengalami masalah terkait distributor barang yang tidak lancar.
Tentu saja hal ini mengakibatkan bisnis berjalan kurang baik. Bukan Bill namanya. Kalau ia tidak mencari solusi, ia terus memutar otak bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Langkah besar ia ambil untuk merubah semua keadaan itu. Ia mencoba melakukan sesuatu yang gila, yaitu ia ingin membuat sepatu dengan desainnya sendiri. Tentu saja, hal ini mendapatkan penolakan dari Bill Knight awalnya. Tapi Bill tetap kekeh pada pendiriannya. Akhirnya pada tahun 1970, mulai melakukan serangkaian percobaan dalam pembuatan model sepatu baru. Di awal percobaan, Bill mengalami kesulitan yang luar biasa. Bahkan kesulitan ini belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Pasalnya ia mendapatkan dirinya mengalami keterbatasan sumber daya. Bagaimana mungkin dia bisa membuat sepatu sedangkan ia tidak memiliki alat apa-apa? Buntu. Itulah gambaran situasi yang dialami Bill. Semua jalan di depan terlihat buntu baginya. Berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, keadaan masih tetap sama. Tidak ada cara untuk menemukan jalan keluar. Hingga suatu hari, ia merasa lapar. Lalu pergilah ia ke dapur. Nasib sial seolah tidak mau pergi darinya. Di dapur, ia tidak mendapati suatu apapun untuk dimakan. Hanya ada tepung terigu yang tersisa di sana. Dari situ muncul keinginannya untuk membuat waffle. Sebuah hidangan penutup bagi orang Eropa. Diambillah cetakan waffle yang ada di lemari dapur. Namun sebelum ia menuangkan adonan waffle ke dalam cetakan waffle itu, tiba-tiba langkahnya terhenti. Muncul ide dalam kepalanya. Ide untuk membuat sol sepatu dengan menggunakan cetakan waffle. Lalu mulailah ia melakukan eksperimen. Ia mencampurkan karet dan bahan-bahan lainnya ke dalam panci untuk dilebur. Semuanya mencair dan kemudian dituangkanlah bahan-bahan cair itu ke dalam cetakan waffle. Namun apa yang terjadi? Hasilnya benar-benar di luar dugaan. Hasilnya tidak seperti yang ia inginkan. Percobaan yang pertama ini ia merasa gagal. Tidak ada jalan yang mudah untuk mencapai puncak gunung. Begitulah pikirnya. Lalu ia melanjutkan percobaan yang kedua. Percobaan yang kedua dan yang selanjutnya pun gagal. Ada yang terlalu tipis, ada yang terlalu tebal, dan ada yang berpola tidak karuan. Semua sumber daya dan tenaga sudah dikerahkan dan tidak ada yang tersisa. Mungkin inilah saat yang tepat bagi Bill untuk memupus asa. Dikemaslah semua peralatan yang ia pakai dengan tubuh lemasnya. Ia merasa semuanya sia-sia. Bahkan kesulitan yang ia dapatkan belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Dari kejauhan nampak samar seseorang berjalan mendekat. Rupanya itu adalah Bill Knight. Ia datang dengan membawa karet dan bahan yang digunakan untuk membuat sol sepatu. Seperti mendapatkan air di tengah gurun pasir. Semangatnya pun bangkit kembali dan hatinya pun membesar. Ia melakukan percobaan itu lagi dengan memperhatikan lebih detail komposisi pada adonannya. Dan percobaan yang terakhir ini, apa yang terjadi? Ya, benar sekali. Akhirnya Bill berhasil. Bill berhasil membuat sol sepatu seperti yang ia inginkan. Air matanya mengalir membelah pipi keringnya. Ia menangis bahagia. Lantaran ratusan kali percobaan yang gagal itu, akhirnya ia mendapatkan keberhasilan. Lantas Bill bersama Bill Knight sepakat untuk mendatangi pabrikan sepatu. Di sana mereka ingin bekerja sama dengan pabrik sepatu untuk dibuatkan mesin yang bisa mencetak sepatu waffle secara massal. Hal inilah yang menjadi cikal bakal sepatu Nike ini nantinya. Dalam proses produksi sepatu model baru,
Mereka berdua belum memberikan nama pada sepatu tersebut. Hingga akhirnya pada suatu hari, Bill berbincang kepada karyawan pertamanya. Karyawan itu mengusulkan untuk memberikan nama Nike pada sepatunya. Bill merasa nama itu terdengar keren dan simpel dan mempunyai arti Dewi Keberuntungan dalam bahasa Yunani. Setelah nama didapat, tapi logo dari sepatu belum ada. Ia teringat kepada teman kuliahnya di jurusan desain grafis. Bill mencoba meminta tolong kepadanya untuk membuatkan logo sepatu tersebut. Dari situlah lahir logo Swoosh yang sangat ikonik yang digunakan hingga sekarang. Dan begitulah perjalanan panjang dari lahirnya sepatu Nike.